Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil amin wa alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Subuh hari ini sedikit ingin saya bagikan tentang esensi daripada bulan Ramadan ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tujuan daripada ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita semakin hari semakin membaik, semakin berkurang umur kita, semakin berkurang juga dosa kita, semakin dekat kita ke tujuan kita, semakin dekat juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah esensi daripada puasa itu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang syahrul Ramadan. Bulan Ramadan ini pada ujungnya itu Allah tutup dengan ungkapan wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi esensi Ramadan ini secara keseluruhan adalah supaya kita semakin hari semakin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara yang paling mudah untuk bersyukur? Maka kita gali dari khasanah kita yang paling teruji keabsahannya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Ibrahim ayat 7-8 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara yang paling mudah untuk bersyukur melalui kisah Nabi Musa alaihi salam. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yastabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum inna fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, mari kita belajar dari dua ayat yang mulia ini. Ayat ini menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dan Bani Israel dalam pelarian. Ini ceritanya di dalam pelarian. Jadi mereka melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Ketika itu Fir'aun sudah ditelan oleh Laut Merah, sudah binasa. Maka kemudian Nabi Musa dan Bani Israel melanjutkan perjalanan. Sampailah kemudian mereka di tengah gurun yang sangat luas, tidak tahu mana tepinya. Dan keadaan mereka ketika itu sangat-sangat memprihatinkan. Kita bisa bayangkan, dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan bahwa ketika itu Nabi Musa ini melakukan pelarian dengan membawa tidak kurang dari 800.000 orang. 800.000 orang. Ada orang tua, ada perempuan, ada anak kecil, ada bayi, ada orang sakit. Dibawa dalam keadaan bekal yang begitu tipis. Bahkan boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Jadi ketika itu keadaan sangat susah, keadaan sangat memprihatinkan. Lapar, sakit, panas, tidak ada tempat berteduh. Kita bisa bayangkan. Lalu kemudian orang-orang Bani Israel ini semuanya mengeluh, wahai Musa, kamu sudah membawa kita ini ke
keadaan yang tidak pernah kami mengalami keadaan yang lebih buruk daripada ini. Mereka semua menyalahkan Nabi Musa. Maka ketika itu, singkat cerita, Nabi Musa kemudian berdiri lalu memberikan khutbah. Nah, khutbah itu adalah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang saya bacakan tadi. Idz qala Musa liqaumi, ketika Musa berkhutbah kepada Bani Israel. Ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru nikmatallahi alaikum. Kalian sekarang memang dalam keadaan susah, memprihatinkan. Tidak ada makanan, tidak ada tempat berteduh, banyak yang sakit. Tapi tolong ingatlah satu nikmat Allah yang sangat besar kepada kalian. Apa itu? Idz anjakum min ali fir'aun. Ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Kalian hidup selama ratusan tahun di dalam perbudakan sebagai budak. Tidak punya nilai. Yasumunakum su'al azab. Ketika kalian hidup di Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun, Fir'aun menyiksa kalian dengan siksaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Yusabbihuna abna'akum. Setiap tahun mereka kumpulkan anak-anak laki-laki kalian, kemudian mereka sembelih hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'akum, lalu membiarkan yang perempuan. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kaumnya di tengah kesulitan itu, di tengah kelaparan, di tengah tidak adanya perlindungan. Nabi Musa mengingatkan tentang satu nikmat yang paling besar. Apa itu? Ketika kalian diselamatkan dari perbudakan. Keadaan kalian sekarang memang tidak baik, tidak baik-baik saja. Tapi dulu itu jauh lebih tidak baik. Dulu itu jauh lebih tidak baik. Sekarang ini jika dibandingkan dengan dulu ketika kalian diperbudak oleh Firaun, sudah lumayan. Sudah lumayan. Memang kalian lapar, memang kalian tidak bisa, tapi kan kalian adalah orang-orang merdeka. Kalian orang-orang merdeka. Di sini kemudian Nabi Musa melanjutkan khutbahnya dengan ayat yang sering kali kita dengarkan berbicara tentang syukur. Wa idz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, maksudnya mensyukuri keadaan kalian sekarang dibandingkan keadaan kalian dulu yang lebih buruk daripada hari ini, la azidannakum, maka aku akan berikan tambahan kepada kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian tidak melihat, tidak membandingkan keadaan kalian dulu yang begitu buruk dengan yang sekarang, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Maksudnya kalian tidak akan pernah bahagia jika kita hanya selalu mengharapkan keadaan yang lebih baik daripada hari ini, tapi kita tidak pernah membayangkan bahwa hari ini kita bisa saja terkena hal yang lebih buruk daripada kemarin, maka kalian akan menjadi orang yang tidak akan pernah bahagia selama-lamanya, dan itu azab yang paling pedih. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini, dari kisah Nabi Musa ini, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara yang paling mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat kemungkinan yang lebih buruk bisa saja menimpa kita. Bisa saja menimpa kita. Seumpama kita jatuh, kemudian kepala kita terantuk batu berdarah. Kita bisa bersyukur. Bagaimana caranya? Dengan mengingat bahwa bisa saja kita terkena yang lebih buruk daripada itu. Bisa saja kepala kita itu tidak sekedar berdarah, tapi mungkin gegar otak. Untung cuma berdarah. Katakanlah kita mengalami kecelakaan, kemudian kendaraan kita hancur penyok, kita masih bisa bersyukur. Oke lah, kendaraan hancur penyok, nanti ada uang kita bisa beli lagi. Yang penting saya masih hidup. Alhamdulillah.
Tapi kalau kita selalu membayangkan keadaan yang lebih baik daripada keadaan kita sekarang, disinilah kemudian ketidakpastian itu muncul. Karena belum tentu yang datang itu lebih baik daripada yang kita alami sekarang. Tapi kalau kita memikirkan yang lalu, maka pasti akan mudah bagi kita mensyukuri keadaan kita yang sekarang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita hidup sendiri. Uang tidak terlalu banyak. Bahkan kadang-kadang penampilan boleh. Tapi sebenarnya dompet ini isinya kosong. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya istri. Meskipun masih tinggal di rumah kontrakan, ya sudah lebih baiklah keadaan kita dibandingkan dengan dulu. Alhamdulillah. Jangan kemudian kita untuk bersyukur ini kita harus membayangkan yang lebih daripada keadaan kita sekarang ini. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu secara khusus dalam terjemahannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sikap puas, merasa cukup, merasa senang dengan keadaan kita sekarang ini. Kita sudah puas. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita merasa puas, disitulah Allah memberikan tambahan. Apa tambahan? Perasaan lega, senang, bahagia. Itu tambahannya itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang salah paham. Dapat nikmat, saya ini sudah alhamdulillah. Tapi kok tambahannya belum datang-datang. Itu artinya belum bersyukur. Kenapa? Karena belum merasa cukup. Kenapa belum merasa cukup? Karena masih menunggu tambahan. Jadi orang yang masih menunggu tambahan, itu artinya dia belum merasa cukup. Jadi syukur itu sudah merasa cukup. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pelajaran penting dari seorang sufi yang bernama Mullah Nasruddin. Ini banyak kisah-kisah kehidupan yang bisa kita pelajari dari beliau ini. Salah satu di antaranya, pernah ada orang yang datang kepada Mullah Nasruddin mengeluh, "Wahai Mullah, antum ini katanya bisa memberikan solusi untuk semua persoalan. Saya ini punya masalah. Rumah saya ini sempit sekali. Sementara kami ini banyak sekali di dalam rumah. Saya, istri saya, anak saya 5 orang, orang tua saya, bapak ibu saya, tambah lagi mertua saya, tambah lagi keponakan istri saya. Rumah kami ini rasanya sempit sekali. Bagaimana solusinya?" Maka kemudian Mullah Nasruddin mengatakan begini, "Yang penting kamu percaya sama saya, masalahmu akan beres. Kalau ada yang saya saya berikan saran, kamu harus siap laksanakan. Maka tidak lama kemudian rumahmu pasti akan luas." "Iya Mullah, saya siap." "Kamu punya ayam?" "Ya punya Mullah. Di halaman ini ada 10 ekor. Itu ayammu masukkan semua ke dalam rumah. Masukkan semua ke dalam rumah. Tidak usah berpikir, lakukan saja." Ya akhirnya masukkan ke dalam rumah semua ayamnya. Besoknya datang lagi. Nasruddin kemudian tanya, "Bagaimana rumahmu?" "Aduh, tanpa sumber," katanya. "Tambah sempit. Kami ini sudah banyak, tambah ayam lagi 10. Bagus. Sudah mulai itu. Sekarang saya tanya, kamu punya kambing tidak?" "Ada Mullah 3 ekor. Kambingmu semua kasih masuk juga dalam rumahmu." Akhirnya kambingnya juga dikasih masuk dalam rumah. Besoknya ketemu, bagaimana? "Sekarang ini bukan sempit lagi. Ini sudah sempit, bau, pengap. Berarti masalahmu sudah hampir selesai. Kamu punya hewan apa lagi?" "Kami punya seekor sapi." "Nah, itu sapi ini kau kasih masuk juga dalam rumah semuanya. Kasih masuk juga dalam rumah." Dikasih masuk di dalam rumah. Besoknya ketemu, bagaimana? "Sekarang ini katanya kami sudah hidup dalam neraka." Sudah neraka kami. Berarti persoalanmu sudah hampir selesai.
besok kamu keluarkan sapimu, keluarkan kambingmu, keluarkan juga ayammu semua dari rumah. Ya besoknya ketemu, ditanya, bagaimana? Alhamdulillah, rumah kami sudah lega kembali. Rumah kami sudah lega kembali. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita ini seperti anekdot saja. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu selalu ada di sekitar kita. Kebahagiaan itu tidak pernah jauh. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita, cara pandang kita. Ya. Dan cara yang paling mudah itu sebenarnya rumahnya itu memang sempit. Ya. Bagaimana mungkin satu rumah sempit kemudian diisi dengan puluhan orang seperti itu? Pasti sempit. Tapi bisa saja keadaan lebih buruk daripada itu. Bisa saja keadaan lebih buruk daripada itu. Masuklah ayam, masuklah kambing, masuklah sapi. Tapi ketika kemudian keadaan yang lebih buruk ini dihilangkan, ternyata dengan penghuni yang sama, tadi dia merasa sempit, tapi setelah mengalami yang lebih berat, kemudian dia sudah merasa ringan. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi cara bersyukur yang paling mudah, sekali lagi renungkan bahwa sesuatu yang lebih buruk bisa saja menimpa Anda daripada yang Anda rasakan sekarang, maka kemudian bersyukurlah, alhamdulillah. Nah, hadirin yang dimuliakan, inilah barangkali yang sempat kita bagikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.